Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rija Fahlipi SPDI, mahasiswa PPK PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731611 dan nomor peserta 260511000274 pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Moratewe pada kelas 7 bab 3 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semua. Bagaimana kondisinya hari ini? Masih sehat? Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih bagusnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Saudara Farhan dipersilahkan. Teman-teman, kita baca dalam kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada Farhan yang sudah membawa atau mengajak kita di dalam berdoa. Kita absen dulu ya. Nanti silahkan yang Bapak sebutkan namanya bisa mengangkat tangannya. Afif, Halimatus Sa'diyah, Fafian, Khairun Nisa, Muhammad Farhan, Wadanda, Nur Mulia, Amelia, Eka Novita, Fatmawati. Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu dari materi yang kita lihat di depan adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran tersebut ya, nanti disebutkan. Satunya adalah menghubungkan antara apa itu sholat dan apa itu zikir ya. Jadi kalian harus bisa memahami makna tentang sholat dan zikir tersebut ya. Itu untuk yang pertama yang sebagai tujuan kita di dalam kita belajar ya. Kemudian ada nomor 2-nya adalah kita dapat menciptakan atau memberikan tentang hal daripada materi-materi tersebut ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa membuat suatu produk tentang media yang perlu kita buat nanti ya. Kita bisa membuat salah satunya bisa di media sosial ya, contohnya penerapannya tentang masalah sholat. Supaya apa? Supaya kita membangun generasi ke depannya. Karena ini masalah sholat tentang daripada permasalahan di dalam sebuah kehidupan. Nah, jadi seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan, mungkin Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian tentang yang namanya sholat dan zikir. Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan, apa sih sholat, apa sih zikir tersebut? Dipersilahkan. Kapan waktu yang tepat untuk zikir? Oke, Ada waktu
Oke, kapan untuk waktu berzikir? Sebelumnya mungkin ada rekan yang lain atau teman yang lain yang bisa menjawab, ya, dipersilahkan. Oke, waktu sholat, kemudian waktu kita dalam kegundahan, kegelisahan, ya, kemudian waktu tertentu yang kira-kira kita itu biasanya pas lagi tidak bersama atau tidak hadir kepada Rob atau Tuhan kita, ya, kita diperintahkan untuk berzikir. Apalagi di dalam Islam itu lebih baik, lebih bagusnya ada waktu yang tepatnya sebenarnya, yaitu kita diperintahkan untuk qiyamul lail namanya, atau bangun di malam hari. Kita melaksanakan sholat tahajud, ya, kemudian kita berzikir di sana, memohon. Nah, kemungkinan itu, ya, bisa dipahami, mungkin Sandy, ya. Nah, jadi itulah waktu-waktu yang diterangkan untuk berzikir. Oke, di sana ada namanya infografis. Bisa dibacakan supaya teman-teman juga bisa mendengarkan infografisnya. Infografis menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Makna salat dan berzikir. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara konsisten, sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, ya, setelah infografis kita mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam infografis itu tadi. Ya, ada yang namanya makna, kemudian ada tentang sholat itu meraih apa, seperti itu di dalam kita menjalankan di dalam kehidupan kita. Kemudian ada hikmahnya juga, ya, daripada sholat, kemudian zikir. Apa-apa saja sih yang kita dapatkan daripada ketika kita sudah melaksanakan sholat, kemudian ketika kita sudah melaksanakan zikir. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat mengamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, atau kita disebut sebagai istiqomah. Dalam bahasa Indonesia apa? Konsisten. Artinya kita bisa menjalankan sholat, terlebih-lebih adalah sholat 5 waktu. Nah, seperti ini, ya. Sholat itu sebenarnya maknanya juga kalau boleh kita ambil makna lebih dalamnya, ingat sebenarnya. Sedangkan zikir itu sendiri juga maknanya adalah ingat. Jadi hubungan dua-duanya itu adalah sama-sama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita melaksanakan sholat ataupun kita melaksanakan zikir. Ya, zikir di sini tidak hanya berupa yang namanya seperti kita habis sholat mungkin, ya. Kita ambil tasbih, ya. Kemudian kita baca apa bacaannya? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak. Karena makna zikir ini dia luas sekali. Ya, arti zikir itu adalah mengingat. Apalagi tadi di dalam pembahasan tentang apa dibahas oleh istilah, dia lebih panjang, lebih luas maknanya masalah zikir. Jadi hubungan dua-duanya itu sama-sama adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi seperti itu baik di dalam sholat maupun kita dalam berzikir itu sendiri. Nah, jadi seperti itu kita tetap mengagungkan, menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pantun pematik. Silakan Nur Mulia. Cari barang lama di gudang, ikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih cerah, salat 5 waktu jangan terlewat. Ya, itu sebuah dari pantun saja ada. Artinya apa? Ketika kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita jangan sampai, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan ibadah wajib, ya. Kita tidak boleh meninggalkannya karena memang sudah
diwajibkan, bahkan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya sudah tahu kan? Kapan peristiwanya? Pada waktu Isra Mi'raj. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal 27, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, ya. Tahunnya tahu? Ada yang tahu? Tahun berapa? Tahun apa namanya? Pas kejadian itu? Kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Tahunnya apa? Tahun gajah. Kenapa jadi disebut tahun gajah? Karena di zaman itu tentara Abraha itu pada saat tersebut pengen menghancurkan yang namanya Ka'bah. Apa sih Ka'bah? Ka'bah itu adalah kiblatnya orang Islam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan di dalam rukun sholat ada rukun yang keberapa? Kedua. Apa yang kedua? Berdiri tegap menghadap kiblat. Ya, bagi yang mampu maka diperintahkan untuk berdiri. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka diperbolehkan untuk bisa berbaring kalau kondisinya lagi sakit, atau yang lebih parah lagi nggak bisa, ya, berdiri tidak bisa, berbaring juga sakit luar biasa, tapi memang kewajiban sholat itu perlu dilaksanakan. Maka perlu ketika kita melaksanakan sholat, maka harus kita laksanakan, yaitu salah satunya apa? Cara yang terakhir, yaitu dengan cara mengedipkan mata kita sebagai isyarat. Jadi yang terakhir ketika tidak bisa melakukan secara berdiri, ya, karena kondisi badan kita berbaring pun tidak mampu, maka kita dengan yang terakhir adalah dengan isyarat, yaitu dengan kedipan mata. Kita takbir dari pertama sampai yang terakhir, ya. Oke, dari sekian banyak, mungkin sebelum kita masuk atau kita menjalankan yang namanya sholat, kita harus tahu dulu, ya, kita tahu dulu apa sih rukun sholat, berapa sih rukun sholat, ya. Ada yang sudah tahu berapa rukun sholat? Ada 13. Oke, ada yang menyebutkan 13. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada berapa rukun sholat? Ada 13. Ada 14. Ada sempurnanya berapa? 17. Oke, sempurnanya ada 17, ya. Jadi sempurnanya 17. Apa sih sempurnanya di 17? Adalah tumak minah, ya, melaksanakan tumak minah dari rukun pertama yaitu niat sampai rukun yang terakhir yaitu salam, ya. Nah, jadi itu sempurnanya. Jadi kita bahas yang 13-nya di dalam sholat tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ya. Yang pertama kita tahu di dalam rukun sholat ada yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri tegap menghadap kiblat. Nomor 3 takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Setelah takbiratul ihram membaca Fatihah, kemudian baru ruku, kemudian baru i'tidal, kemudian baru sujud, kemudian baru duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, kemudian membaca tahiyat tersebut, kemudian membaca sholawat dan salam, kemudian baru yang terakhir yang ke-13 adalah tertib. Ada yang tahu makna tertib apa? Apa makna tertib? Berurutan. Oke, makna tertib adalah berurutan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh untuk yang namanya saya pengennya dari ruku aja langsung, nggak bisa. Maka kita harus berurutan. Tapi bedanya di sini antara teori dan praktek beda. Bedanya di mana, Pak? Kita perhatikan.
Ketika di teori, maka yang pertama adalah niat. Ketika di dalam praktek, yang pertama adalah berdiri tegap dulu menghadap kiblat, baru kita membaca niat. Jangan sampai nanti kita baca niat. Karena apa? Takutnya kalau baca niat di dalam prakteknya terlebih dahulu, takutnya ada yang nyelonong ya masuk masjid misalnya dari luar masjid, padahal seharusnya membaca doa masuk masjid ya. Ternyata dia dari luar langsung baca usolli fardhu zuhri Allah langsung ya. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Ya. Ya, terima kasih kalau bisa dipahami. Nah, kemudian Bapak tanyakan, salat wajib itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Yaitu Islam ya. Islam. Apa itu I-nya? Isa. S-nya? M-nya? Yang terakhir adalah ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Zuhur. Ya, jangan sampai tertinggal. Urut-urutannya saja tertinggal, apalagi nanti waktu kita menjalankan ya, jangan sampai tertinggal. Tetap kita jalani, jangan sampai tertinggal. Nah, jadi seperti itu. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat tapi kondisinya seperti ada yang sudah mulai ngantuk ya. Oke, kalau seperti itu mungkin kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu supaya kita sehat, supaya tetap semangat, tetap bugar. Oke, Bapak minta untuk kita semua bisa berdiri dulu. Silahkan kalian berdiri, bisa di tempat duduknya saja. Silahkan kalian berdiri dulu. Ikutin gerakan Bapak. Oke, kita mulai ya. Samping, depan, bawah. Angkat tangannya. Ya, sekarang diputar pergelangan tangannya supaya putar. Stop, putar. Dahi. Ya. Ya, tetap fokus. Oke. Ya, ternyata masih ada. Tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih. Silahkan bisa duduk kembali. Ya. Tadi ada 13, 14 dan 17. Tadi ada 13 kita sebutkan sama-sama. 14 kita lewatkan, 17 kita sebutkan sama-sama. Nah, sekarang karena kalian tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apa sih yang 14 tersebut? Yang 14 rukun sholat adalah tumaminah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi kemungkinan? Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Husna. Kalau nggak berzikir gimana Pak? Kenapa? Kalau nggak berzikir gimana Pak? Kalau tidak berzikir, ini maksudnya yang tidak berzikir ini seperti apa? Apakah di dalam sholat? Apa di hal lain? Di dalam sholat. Oke, boleh saja, sah saja sholatnya, tidak menjadi masalah. Hanya saja itu tadi, ya, nilai pahalanya kurang. Karena diperintahkan, disebutkan, ketika kalian setelah sholat, hendaklah kalian itu untuk berzikir dulu atau tafakur. Paham? Paham? Oke, untuk lebih luasnya sekarang kita menyaksikan sama-sama apa sih tentang yang namanya materi sholat tersebut ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Silahkan sambil dicatat ya.
Apa sholat tersebut? Dan berkah. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Untuk itu, marilah kita jaga ibadah sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Apa saja adab-adab sholat? Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang kedua, kita rapikan dan bersihkan tempat sholat dan sujud kita dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang ketiga, memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita harus sudah rapi, santun, baik, harus semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Dan yang terakhir, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Materi yang kedua adalah adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salat dia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat baik. Oke, tadi ada pertanyaan ya. Di dalam situ kita cut dulu ya sebentar. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, tadi mungkin dari pertanyaannya ada ya. Ada dengar tadi kalimatnya. Pak, boleh nggak ketika saya setelah salat tidak melaksanakan zikir? Boleh tidak? Boleh saja. Hanya saja itu tadi kurang yang namanya afdol atau kurang pahalanya ya. Jadi seperti itu supaya kita lebih paham seperti apa sih hakikat sholat tersebut, seperti apa sih hakikat zikir tersebut ya. Kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Lalu, apa saja adab-adab dalam berzikir? Yang pertama, berzikir dengan zikir dan lirik yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata karena dengan mata tertutup itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati.
Salah satu dari faridah memulai yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Itulah materi kita pada hari ini. Dari materi yang sudah baik itu Bapak jelaskan atau kita melihat lebih mendalam tentang pemahaman tentang materi tadi dari sebuah video, mungkin ada yang ditanyakan dulu di sana. Ketika kita dalam perjalanan, tidak ada kita membawa alat, ya, tidak membawa alat. Kemudian apakah kita tetap bisa melaksanakan sholat? Ya. Kalau di sini untuk laki-laki terkhusus, kalau untuk laki-laki tidak jadi masalah, ya. Mungkin kalau untuk perempuan ini yang rada jadi masalah. Kenapa? Karena yang namanya ketika kita melaksanakan itu sholat, maka untuk laki-laki batasannya kita tahu. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusat sampai ke lutut. Apabila dia sudah pakai baju dan menggunakan celana panjang, maka boleh, ya. Karena di dalam sholat itu ada 3 syaratnya. Ketika kita melaksanakan sholat, yang pertama adalah apa? Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Nah, jadi seperti itu, ya. Misalnya dia di dalam perjalanan pengen juga melaksanakan itu tadi, Pak. Ternyata saya tidak membawa nih alat untuk sholat saya atau mukena saya. Bagaimana, Pak? Itu kita diperbolehkan atau diringankan namanya. Nah, jadi seperti itu. Itu ya. Paham, Fatma ya? Udah. Oke, itu maksudnya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan membuat kelompok seperti yang sudah tadi Bapak berikan kepada kalian. Ya. Mungkin kita sudah tentukan kelompok-kelompoknya, ya. Oke, bisa kita mulai ya. Kita membuat kelompok, silahkan membuat kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, ya, nanti akan Bapak bagikan berupa lembaran LKPD-nya. Sekarang Bapak akan bagikan untuk lembarannya dulu. Nanti silahkan kalian bisa jawab, ya. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silakan. Buat satu kelompok itu satu saja nanti, ya. Tapi nanti Bapak minta silakan kalian ketika sudah selesai, ya, ada 4 orang satu kelompoknya, silakan bisa dipresentasikan ke depan. Tapi jawabannya buat satu saja, ya. Sudah semua ya? Berhubung waktu kita juga sudah selesai 30 menit. Bapak persilakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan bisa maju ke depan. Ya. Membaca kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Ya, jawabannya?
Oke, ya. Tinggal satu lagi ya. Yuk, silakan. Soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan dua manfaat berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Dua manfaat berzikir dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan hubungan spiritual dengan Allah sehingga menjadi tenang dan selalu teringat akan kesabaran. Dua, membantu meninggalkan diri dari perbuatan dosa dan meningkatkan kesabaran serta ketenangan dalam menghadapi masalah hidup. Oke, ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah presentasi. Silakan bisa kembali ke tempatnya lagi. Silakan untuk kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, silakan. Siapa? Boleh satu orang langsung, tidak apa-apa. Langsung mempresentasikannya. Silakan. Ya. Bacakan soalnya. Sudah? Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Silakan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kalian ya yang sudah melaksanakan tugas kelompoknya. Dan alhamdulillah jawaban kalian sudah berarti dari apa yang kalian hasilkan dari jawaban-jawaban tersebut sudah Bapak anggap kalian itu sudah memahami. Kalian sudah mengerti akan materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin dari kalian ada kesimpulannya terlebih dahulu. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan salat, maka kita akan tidak menjalankan salat, kita tidak melaksanakan zikir. Ya, oke, terima kasih. Berarti luar biasa sekali ya. Pada kesempatan kali ini kalian sudah bisa menyimak, kalian bisa memperhatikan, mendengar secara seksama, kemudian kalian juga mencatat apa hasil daripada materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita ada masuk kembali untuk melanjutkan materi di bab yang keempat. Untuk menutup kegiatan kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.